Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyah ahlil jannah, tahiyyati daris salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa laqad awsana rabbuna bitaqwah فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin hadirat, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ikhwan wa akhwat, jamaah Masjid Mujahidin, jamaah salat Isya tarawih witir Masjid Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah, malam ke-24 ini kita sudah tarawih, tinggal witir dan iktikaf. Semoga 23 hari kita puasa diterima, qiyamul lail kita diterima, tarawih kita diterima, tilawah kita terima, infak sedekah kita diterima. Bahkan senyum kita di hadapan saudara kita pun diterima oleh Allah sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Dosa-dosa, khilaf-khilaf kita, kelalaian kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswah qudwah hasanah bagi kita. Semoga dengan kita berusaha mengikuti ajaran beliau, kita amalkan dalam kehidupan kita yang nyata, lisan kita basah berselawat kepada beliau, kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Iwafillah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judulnya apa tadi? Islam agama yang kafah. Udah pernah saya sampaikan kayaknya ini ya. Belum? Enggak, tahun lalu? Oh ya, lupa ya. Masya Allah. 2 kali. Nah. Kalau Lailatul Qadar pernah dibahas kan? Tentang Lailatul Qadar pernah dibahas? Udah, oke. Ya udah kalau gitu, sudah. Ya. Iya. Islam agama yang kafah. Al-Islamu dinul kafah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kata kafah ini dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 208. Ya. Di mana perintah Allah Subhanahu wa taala yang diseru adalah mereka yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu
fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah. Ada seorang sahabat mulia namanya Abdullah bin Mas'ud. Ya. Ibnu Mas'ud ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Beliau kecil, kurus. Siapa di sini yang kurus kurus ya? Oh iya. Betisnya kecil, Pak. Pernah suatu saat beliau diminta oleh Nabi naik pohon kurma. Ketika naik kan harus nyincingin sarung, ya kan? Kelihatan betisnya yang kecil itu, diledekin, diketawain oleh sahabat yang lain. Betisnya kecil ya. Apa jawaban Nabi? Ya, jangan hina betisnya. Satu pijakan betisnya itu lebih berat daripada gunung Uhud di sisi Allah, kata beliau. Sahabat mulia begitu. Ya, beliau pernah mengatakan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada dalam Al-Qur'an menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka apa yang kita lakukan? Maka beliau katakan fa'asghu sam'akum, pasang telingamu, dengarkan dengan baik-baik. Ya, fal amru tu'maruna bihi awin nahyu tunhauna anhu, karena bisa jadi kalau itu perintah maka wajib kamu laksanakan, kalau itu larangan wajib kamu tinggalkan, kata beliau. Nah, ini sekarang surat Al-Baqarah 208 ini apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Ya benar kan? Apa yang disebut orang kafir? Wahai orang kafir itu kagak. Ya. Masuklah ke dalam Islam secara kafah. Nah, makna kafah ini kalau diterjemahkan secara letterlek artinya keseluruhan. Tapi Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau katakan kafah ini adalah keseluruhan hidupmu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum mau kerja dalam rangka taat kepada Allah, jalan-jalan taat kepada Allah. Maka kalau jalan-jalan tidak lirik kanan, tidak lirik kiri, Pak. Ya. Tidak toleh-toleh. Wow, ada si bening, enggak ada. Ya. Apa ada di jalan-jalan naik sepedahan, ada bening dikit, wow, nabrak tiang listrik. Ya, enggak ada kan? Enggak ada, alhamdulillah. Oh, rezeki. Iya, kalau rezeki sekali pandang aja pelototin aja gitu ya. Aduh, repot juga ini. Ya. Karena dulu pernah Ali bin Abi Thalib melihat gadis cakep, Pak. Ya. Dipalingkan oleh baginda Nabi pandangannya. Ya. Kata beliau, "Ya Ali, la tattabi'in nadrata." Engkau jangan ikuti pandangan yang satu dengan pandangan berikutnya. Ya, fa innalakal ula wa 'alaikats tsaniyah. Karena pandangan yang pertama itu untukmu. Kalau bahasa kita rezeki. Ya. Tapi kalau yang kedua, apa katanya? Wah, celaka kamu. Biar pandangannya kagak yang kedua, melototin aja terusin. Wah, gak salah ini pemahamannya. Ya. Ya. Nah, kata kafah ini Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan keseluruhan hidupmu adalah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi orang itu jangan setengah-setengah. Ya, apalagi jadi orang itu tidak bisa dipegang kata-katanya. Pagi ini bilang A, nanti sore bilang B. Betul?
Ya mudah-mudahan kita termasuk yang baik insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Udkhulu fis silmi kafah. Ya, masuklah Islam secara keseluruhan. Ya, ketaatanmu keseluruhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa maknanya seperti ini? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kolerasinya setelah itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan pernah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Langkah setan kan banyak, Pak. Untuk nipu manusia, untuk menjebak manusia, banyak sekali. Yang penting tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan orang yang lurus bisa jadi bengkok karena godaan setan yang terkutuk. Betul? Lah, kan terbukti itu, Pak. Bu. Sampai nenek moyang kita Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi wasallam, apa yang terjadi? Kan ngikutin bujuk rayu setan kan? Iya. Sudah dibilangin sama Allah Subhanahu wa taala, la taqraba hadhihi syajarah, jangan pernah kalian berdua dekati pohon ini. Sama setan bilang apa? Saya nasihatin saja. Ya. Ya, barangkali mau nyicipin. Dicicipin juga, Pak. Ya. Apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Setiap mereka yang mengikuti langkah setan, ya, pada intinya dia mengikuti musuhnya. Allah katakan innahu lakum aduwwum mubin. Ya, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Bagaimana perasaan kita? Ada orang yang kita musuhin, tapi semua kata-katanya kita turutin. Bagaimana coba? Hah? Masuk logika kagak itu ya? Enggak masuk logika kan? Allah perintahkan sholat berjamaah di masjid, Rasulullah suruh sholat di masjid. Kan setan bilang apa? Jangan, tidur aja di rumah. Hujan. Ya, ada banyak alasannya itu. Ya, baru azan belum qomat. Ya, sudah salam. Ayo berangkat. Sudah salam disuruh berangkat. Ya. Bahkan ada seorang ulama mengatakan, kalau nggak salah Hasan Al-Basri, lupa saya, ya. Jadi setan itu pengalamannya luar biasa. Kalau manusia itu tidak bisa digoda dengan sesuatu yang haram, maka dia akan digoda dengan sesuatu yang syubhat, yang kagak jelas. Ya, ini halal kagak ya, haram kagak ya, ragu-ragu jadinya. Nah, Nabi mengatakan kepada kita, la da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukanmu, kerjakan yang tidak meragukan. Ya kan? Ragu-ragu syubhat. Ya. Ketika jadi pejabat ada amplop seberan nih, tiba-tiba ada di meja aja segepok 1 miliar. Pernah ngeliat enggak, Pak? 1 miliar, Pak? Kagak pernah saya. Ya. Boro-boro 1 miliar, 100 juta aja jarang. Ya. Gitu ya? Luar biasa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhan. Wah, udah dah. Ini mungkin rezeki kamu ini, ambil aja. Akhirnya diambil. Besok-besok KPK datang. Aduh. Kan jadi nyesel kan? Kalau udah pakai baju oranye. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ya, coba mari kita berislam secara kafah, secara keseluruhan. Artinya apa? Kita berusaha ketaatan kita ini kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, momen belajarnya adalah di Ramadan ini. Ya, untuk bisa kita lakukan. Kalau di Ramadan aja bisa, masa di luar Ramadan kagak bisa? Gitu kan? Di Ramadan bisa puasa, ya kan? Luar Ramadan banyak puasa sunnah. Di Ramadan sholat berjamaah bisa, masa di luar Ramadan tidak bisa jamaah. Ya, di Ramadan bisa sholat sunnahnya tertib, di luar Ramadan masa kagak pernah sholat sunnah. Masya Allah. Ya, nah ini didikan bulan Ramadan ini mendidik kita untuk menjadi muslim yang kafah, muslim yang keseluruhan kehidupannya adalah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah 20 menit Pak, cukup ya?
Ini kaki juga udah pegel ini, ya. Ya, baik, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti Sabtu saya kesini lagi. Ngapain Pak Ustaz Sabtu? Kan jadwal ngisi pengajian Sabtu. Benar enggak Pak Haji? Oh betul. Oh ingat baik saya. Pokoknya ini ya awal-awal bulan pokoknya ya. Kita ngaji bareng ya. Itu aja mungkin yang bisa disampaikan. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata yang salah. Mohon dibukakan pintu yang maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang hak itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.